ya. Selamat datang, selamat bergabung Dewan Pembina Yayasan Badan Wakaf Kasepuhan Cirebon, yang mulia Brigjen Pol Dr. AA Maparesa. Terima kasih sudah berkenan hadir. Baik, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, acara kita mulai saja sambil berjalan ini waktu terus masuk para peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, kita insya Allah melakukan aktivitas yang membangun umat, membangun kekuatan umat, insya Allah, dan mudah-mudahan langkah-langkah kita, upaya-upaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Kami dari Yayasan Badan Wakaf Kasepuhan Cirebon yang concern dalam pembinaan umat dalam kerangka besar Izzul Islam wal Muslimin dan wasiat Kanjeng Sunan Gunung Jati ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Oleh karenanya tentu kita melihat sangat tepat jika dari aspek pembangunan peradaban kita memulainya dari masjid, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah membangun peradaban di Madinah itu yang pertama kali dibangun adalah masjid. Dan di sisi yang lain kita saat ini menghadapi satu suasana globalisasi yang menuntut kita semua untuk prepare untuk bisa dapat bisa dapat mempersiapkan diri, terutama generasi muda. Oleh karenanya, diantaranya adalah bagaimana kita bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam hal ini adalah kita coba untuk memanfaatkan teknologi internet untuk digitalpreneur untuk dijadikan sebagai sarana pengembangan entrepreneur bagi para pemuda, dan karena basisnya masjid adalah kemudian kita mengundang remaja masjid se-Cirebon Raya dan daerah-daerah lainnya. Alhamdulillah telah hadir. Ini kalau berdasarkan dari list konfirmasi peserta yang mengikuti acara ini dari beberapa daerah, Cirebon, Pandeglang, Pangandaran, Subang, Kuningan, Tasik, Serang, Sukabumi, Pasuruan Jawa Timur, Sumur Batu, Karawang, Pekalongan, Riau,
Aceh, Batam, Malang, Kendal, Jakarta, Bogor, Bandung, dan Solo. Ini alhamdulillah, dan beberapa juga ada relasi-relasi kita yang mitra-mitra Yayasan Badan Wakaf Kesepuhan, insya Allah akan hadir. Kami haturkan terima kasih juga kepada At-Taqwa Center yang telah bekerja sama dengan kami dan dengan jaringan-jaringan remaja masjidnya untuk dapat menyelenggarakan acara ini. Selanjutnya, marilah kita sebelum jauh kita kepada sambutan-sambutan dan materi, mari kita membuka acara ini dengan mengucapkan, dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Sebelumnya kami mohon maklum kepada para pemateri dan para peserta dikarenakan ini hari Jumat, jadi kita terbatas waktu sebagaimana yang kita agendakan, itu efektif sampai jam 11, maksimum 11.30 karena kita akan melaksanakan sholat Jumat. Oleh karenanya kami akan mengatur nanti durasi dari pembicara-pembicara. Untuk sambutan tokoh-tokoh kami estimasikan sekitar 5 menit, dan untuk para pemateri sekitar 15 menit ya, gitu. Dan bisa nanti disambung dengan interaktif, dan kemudian untuk para peserta efektif 2 menit nanti jika ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Saya kira itu, dan harap maklum, dan bismillah kita memulai acara ini. Dan untuk yang pertama kalinya kami persilahkan. Sebelumnya kami mohon kepada para peserta dan Bapak Ibu lain untuk dapat memute, jadi hanya yang bicara nanti, yang supaya tidak bocor di sini. Hanya yang bicara yang unmute ya. Telah hadir di tengah-tengah kita Pembina Yayasan Badan Wakaf Kesepuhan yang mulia Brigjen Pol Dr. AA Maparesa MM MSI. Untuk itu kehormatan bagi kita, kami silahkan beliau untuk dapat taujih, memberikan arahan-arahan dan semangat kepada adik-adik serta kita dan para tamu undangan kehormatan. Kami silakan Yang Mulia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati rekan-rekan dari Rumah Indonesia, Dewa Lapak, dari Dinas Koperasi Kabupaten Cirebon, kemudian Ketua At-Taqwa Center Cirebon, para hadirin undangan yang berbahagia, insya Allah disayangi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya memanfaatkan waktu singkat saja. Pertama, kita bersyukur kehadirat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahim
menyebarkan kebaikan, terutama menitipkan ilmu kepada adik-adik remaja kita. Remaja masjid ini adalah tonggak perjuangan syiar Islam di masjid. Kita mendengar atau pernah mendengar ucapan Bung Karno bahwa beliau mengatakan, berikan saya 10 pemuda, maka aku akan mengubah dunia ini. Nah, rupanya remaja masjid ini sudah memulai perjuangan dengan belajar teknologi informasi. Kita ketahui bahwa siapa yang menguasai informasi, maka dia akan menjadi ulung di dalam melaksanakan kegiatan kehidupan ini. Untuk itu, saya selaku pembina Yayasan Badan Wakaf Kasepuhan memberikan semangat kepada adik-adik remaja. Jadilah remaja yang Islami, jadilah remaja yang menguasai teknologi, dan insya Allah dengan teknologi, adik-adik remaja ini akan maju ke depan, tampil sebagai pemimpin umat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada semua pihak. Tentunya kita ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semua dalam rangka perjuangan kita menegakkan Islam yang kafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Karaeng Turikale, Raja dari Karaengan Turikale, Maros, berkenan memberikan sambutan. Dan ini seyogianya beliau harus mulai perjalanan ini ke Aceh ini. Cuman untuk acara ini beliau menyempatkan waktu. Terima kasih Yang Mulia berkenan menyempatkan. Hati-hati di jalan. Ya, fi amanillah. Semoga sampai tujuan. Beliau ada perjalanan ke Aceh ini. Ya. Terima kasih. Mohon izin kami pamit. Mudah-mudahan nanti remaja Aceh kita bisa ketemu kira-kira seminggu yang akan datang. Insya Allah hari Jumat kami usahakan bisa sholat Jumat di Masjid Raya Aceh. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Ini ada dari Aceh juga katanya. Ya. Baik. Selanjutnya untuk taujih dan motivasi berikutnya kami persilahkan dari Ketua At-Taqwa Center Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ahmad Yani MAG. Sudah masuk ya? Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati dan semoga Allah muliakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Kasepuhan Cirebon, Yang Mulia Brigjen Pol Purnawirawan Dr. AA Maparesa, MM, MSI. Terima kasih atas support motivasinya kepada para remaja masjid. Yang kami hormati sahabat kami, Ketua Yayasan Badan Wakaf Kasepuhan Cirebon, Al-Ustadz Ahmad Jazuli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Dewa Lapak ID dan Rumah Indonesia, Dinas UMKM Kota Cirebon, Remaja Masjid At-Taqwa, dan sahabat-sahabat adik-adik generasi milenial yang insya Allah harapan bangsa, agama, dan negara.
pada kesempatan singkat ini, mari kita selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia. Kita di masa pandemi di banyak kesempatan masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan pagi ini insya Allah semua teman-teman hadir untuk menerima motivasi yang luar biasa nanti dari para narasumber untuk meneguhkan kembali posisi kita sebagai calon generasi harapan masa depan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua hingga akhir masa. Amin ya rabbal alamin. Kang Ahmad Jajuli, saya tidak terlalu lama karena biar nanti bapak-bapak ya, adik-adik semua akan di-refresh untuk mendapatkan motivasi yang hebat dari para pelaku digital marketing, digital fundraising dari Dewa Lapak ya, maupun dari Dinas UMKM Kota Cirebon. Untuk adik-adik semua remaja masjid, yang pertama bahwa kita ada di era 4.0, ada di abad 21, yang salah satu karakteristik kecakapan abad 21 itu harus yang pertama kita memiliki critical thinking, ya, berpikir kritis, ya, itu menjadi penting terhadap apa yang tengah terjadi dalam diri kita, lingkungan terdekat kita, bahkan dalam kehidupan agama, berbangsa, dan bernegara. Jadi Anda diharapkan menjadi insan-insan yang kritis. Kedua adalah komunikatif. Ya. Bekal di abad 21 itu adalah bagaimana kita mampu memiliki kemampuan komunikasi efektif. Kemudian yang ketiga, teman-teman diharapkan di abad 21 ini juga selain komunikasi yang efektif, memiliki kemampuan yang kritis dalam berpikir tingkat tinggi, ya. Yang ketiga adalah bagaimana teman-teman itu memiliki kemampuan berkolaborasi, collaboration. Nah, kolaborasi ini menjadi penting. Tidak ada sukses orang sendiri. Dan kolaborasi itu dalam bahasa agama adalah silaturahim. Dan media Zoom online pagi ini dalam rangka memperkokoh, memperkuat silaturahim dalam satu sisi, memperkuat jaringan. Saya baca informasi dari Ustadz Ahmad Jazuli bahwa para peserta ini dari beraneka ragam tempat ya di negeri ini, bahkan bisa di luar negeri nanti ke depan kita. Artinya apa? Inilah salah satu anugerah Allah, hikmah dari pandemi. Kita dipaksa untuk ramah dengan digitalisasi, termasuk proses komunikasi yang hari ini melalui Zoom meeting. Sehingga tidak ada lagi sekat-sekat batas teritorial dan geografis yang memisahkan kita. Dan ini salah satu ciri abad 21. Dunia ini menurut Alvin Toffler itu sudah open sky. Tidak ada lagi batas-batas wilayah, kenegaraan, teritorial. Kita dekat dengan dunia lain. Nah, awas, dunia lain itu yang dimaksud adalah era informasi hari ini. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman di Batam sekarang, teman-teman di luar Cirebon kota, dan menjadi sebuah entitas kebersamaan dalam forum yang akan digelar pagi ini. Jadi collaboration itu penting dan sukses kita dipastikan tidak bisa sendiri. Karena itu sadarilah bahwa setiap kita punya kelemahan dan setiap kita punya keunggulan. Bagaimana kita membangun jejaring terutama di tantangan hari ini digital. Nah, melalui webinar ini diharapkan para kader remaja masjid sudah akan mengisi
ruang kosong menjadi para entrepreneur muda, di mana negara yang maju setidaknya harus memiliki 15% sampai 20% pengusaha. Nah, di Indonesia masih kurang dari 5%. Dan itu didominasi oleh aslinya tetangga kita walaupun sudah menjadi pribumi kita. Nah, ini menunjukkan bahwa kata Sayyidina Ali, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anada. Bahwa bukanlah pemuda itu mereka yang dengan bangga mengatakan inilah bapakku jadi pejabat, jadi bupati, jadi kiai, alhamdulillah. Tapi bukan itu yang perlu kita banggakan. Tapi pemuda itu adalah yang mengatakan inilah aku punya jati diri, aku mengenal diri sendiri, aku bisa menjadi orang yang terdepan, menjadi leader dan berjiwa entrepreneur. Nah, karena itu dalam kesempatan ini ruang kosong itu kita harus isi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan saat ini, lalu kapan lagi? Karena hidup terus bergulir, kita sebenarnya lagi terus mengurangi masa usia kita menuju titik yang Allah takdirkan menjadi hamba Allah yang akan masuk ke tahapan kehidupan berikutnya. Karena itu, collaboration, silaturahim, networking kita buka. Dan saya mengusulkan ke Kang Ahmad Jazuli, pasca ini dibuat grup, kemudian terus diarahkan peserta yang masuk saat ini, betul-betul ditentor, dimentor, menjadi para calon entrepreneur muda masa depan berbasis digital. Ya. Terakhir C-nya itu kreatif. Ya. Salah satu faktor maju hari ini yang harus kita kuasai adalah kreativitas. Dan kreativitas itu adalah akumulasi dari kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi dengan baik, lalu kemudian kemampuan berkolaborasi, lalu di sana kita wujudkan kreativitas yang luar biasa. At-Taqwa setidaknya pernah punya kegiatan yang namanya PAD, Pesantren At-Taqwa Digital Trainer, dan ini mudah-mudahan bisa di-cloning bersama, sehingga kemandirian ekonomi di kalangan muda itu bisa lebih terwujud, dan kemudian bisa memasuki ruang-ruang kosong menjadi calon entrepreneur yang diharapkan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, dan tentu kita bisa terus melanjutkan jejaring silaturahim ini pasca kegiatan pagi ini. Terima kasih, semangat selalu, to be being process, bahwa kesempurnaan itu tidak akan pernah ada kecuali kita terus mencari kesempurnaan itu sendiri. Dan kesempurnaan sendiri kita harus tercari ada dengan proses kreatif, dengan proses berpikir tinggi, berpikir kritis, dan berkolaborasi dan mengembangkan komunikasi efektif dengan sesama remaja masjid dan stakeholder. Terima kasih. Wassalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masykur, jazakallah khairan. Wa iyyakum. Ya. Ustadz, ini luar biasa, sudah memberikan semangat kepada adik-adik kita untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang unggul, yang siap, gitu, terutama di era globalisasi ini. Tadi usulan yang sangat baik sekali, Ustadz. Memang kami pasca ini akan terus untuk melakukan pembinaan, gitu. Oleh karenanya nanti grup itu akan ditindaklanjuti, gitu. Dan mungkin akan kita cloning, gitu. Bisa kolaborasi juga tadi dengan program At-Taqwa Digitalpreneur. Kalau di kami namanya PDP itu. Pondok Digitalpreneur itu ada program kami. Nanti kita kolaborasikan ini Ustadz. Nih, alhamdulillah nih. Jadi kita bisa sinergi membangun remaja-remaja, pemuda-pemuda kita untuk
dapat menjadi pribadi yang soleh itu dan dibekali dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni gitu. Terima kasih Ustadz. Siap. Mohon Beliau maaf kalau menyempatkan profilnya juga nanti ini. ditutup sambil biasa ada rapat penting jadi bagi-bagi ya. Siap. Hatur nuhun. Siap. Ustadz. Ya. Mangga dilajeng. Mohon. Terima kasih. Selanjutnya untuk efektifnya acara ini kami ucapkan selamat datang ini dari dua narasumber kita dari Dewa Lapak ID. Ini Dewa Lapak ID adalah salah satu pionir badan usaha milik wakaf juga ini. Insya Allah ke depannya sudah hadir Dimas Dr. Joko Supriyanto SH ini seorang yang entrepreneur muda dan insya Allah nanti akan berbagi ilmu, wakaf ilmu untuk adik-adik sekalian dan nanti dilanjutkan dengan paparan dari Rumah Indonesia. Ini binaannya Ibu Hajah Irmawati. Nanti mungkin ada utusannya, belum dapat konfirmasi ini yang hadir. Mbak Putri sepertinya sudah hadir itu. Kami ucapkan selamat datang. Kami silahkan dari Dewa Lapak ID, Dimas Dr. Joko Supriyanto SH untuk memberikan paparan materi pertama. Baik, suara saya jelas ya Kang Mas? Jelas nih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini kita bisa berkumpul di hari Jumat yang barokah luar biasa. Sekali lagi saya mohon teman-teman untuk di-mute-kan dulu sementara. Nanti ketika tanya jawab bisa dibuka kembali agar nanti tidak ada suara banyak yang masuk. Saya sudah menyusun materi cukup banyak, cuman kemudian tadi Kang Mas Jazuli bilang ini hari Jumat pendek-pendek saja, jadi saya ringkas ini nanti. Tentu akhirnya akan banyak yang tidak tersampaikan mungkin, saya mohon maaf. Tetapi insya Allah ini menjadi menjadi awalan. Tetapi nanti di grup berikutnya kita akan siap membantu sampai bisa, gitu ya, sampai bisa. Asalkan aktif, insya Allah akan sampai bisa, gitu. Kalau tidak aktif tentunya ya sulit. Saya sendiri seorang dokter, tetapi kemudian ada sambilan-sambilan IT, ada properti dan lain-lain. Kami kuliah sejak kuliah kami sudah memulai usaha, mulai dari jualan donat dan lain-lain, rental mobil dan lain-lain, sampai akhirnya kami bikin perumahan, kemudian IT. Begitu ya. Jadi kami mulai untuk mempersingkat waktu. Ya, kelihatan ya Kang Mas ya? Kelihatan. Baik, ya, hari kelihatan. Ini kita mulai dengan webinar nasional ya. Kami sebut webinar nasional karena alhamdulillah berdasarkan konfirmasi dari Mbak Nadia maupun dari Kang Mas Fajar, pesertanya luar biasa. Ada yang dari Solo, ada yang dari berbagai kota, Pandeglang, kemudian Pangandaran, Subang, Kuningan, Tasik, Serang, Pasuruan, Pekalongan, Riau, Aceh, Batang, Pemalang, Kendal, Yogyakarta, Bogor, Bandung. Luar biasa, jadi kami sebut, anggaplah ini webinar nasional karena pesertanya yang banyak. Kita mulai dengan remaja masjid Go Digital Entrepreneur, gitu ya. Kenapa harus remaja masjid dan kenapa harus Go Digital? Nanti akan kita bahas semua di belakang. Lalu siapa kami?
Kami Dewalapak ID, ini perusahaan kami dengan nama PT Dewalapak Minggunani Jagat. Ini di bawah Yayasan Kasepuan Cirebon. Jadi kami perusahaan di bawah Yayasan Kasepuan Cirebon. Fokus memang di IT gitu ya, fokus di IT, trading dan lain-lain. Kami akan mulai. Ya. Kalau kita melihat fase perkembangan ekonomi manusia itu ada 4 lah gitu ya, sampai di tahap sekarang ini ada 4. Yang pertama adalah era agraria. Era agraria ini bagaimana orang yang menguasai sumber daya alam itu yang menang. Makanya dulu banyak sekali penjajahan. Karena dia untuk bisa kaya, bisa menjadi pemenang, dia harus menguasai sumber daya alam. Banyak cerita kita dulu sampai dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, lalu kemudian Amerika juga menguasai beberapa negara dan lain-lain, karena memang saat itu siapa yang menguasai sumber daya alam dia pemenang, dialah penguasa gitu. Lalu bergeser ke era industri, tahun abad 19 sampai 20-an. Siapa yang menguasai industri dia pemenang gitu. Siapa yang menguasai industri dia pemenang. Makanya negara-negara yang kemudian sadar itu lalu kemudian beralih ke industri, maka dia menjadi pemenang. Lalu kemudian ke era sekarang, mohon maaf teman-teman agar di-mute ya, sebentar saja. Ya, lalu kemudian menuju ke era sekarang gitu. Ya, mohon maaf saya tadi ngemut jadi agak kepencet ya. Lalu ke era sekarang ini adalah seperti tadi yang disampaikan oleh Dewan Pembina kita dari Bapak Maparesa itu, siapa yang menguasai informasi dialah pemenang, gitu ya. Siapa yang menguasai informasi dialah pemenang dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang bisnis. Misalkan saya tahu bahwa Indramayu adalah penghasil ikan. Saya tahu bahwa Cirebon adalah penghasil kerupuk udang. Saya tahu. Maka saya dapat informasi. Kemudian saya tahu juga di Semarang itu sangat butuh banyak terasi. Maka saya tinggal kontak di Cirebon karena saya mengetahui informasi di Cirebon. Lalu saya bawa ke Semarang. Maka dia sebagai pemenang walaupun bukan sebagai produsen gitu ya. Walaupun bukan sebagai produsen. Maka bisa menjadi pemenang. Begitu. Lalu kemudian geser lagi, posisi kita saat ini adalah era konseptual. Siapa yang memiliki keunikan dan nilai tambah, dialah pemenang gitu. Sama-sama terasi, misalkan seperti itu ya. Sama-sama terasi. Kemudian kalau hanya jual terasi saja tanpa dikasih nilai tambah, maka harganya umum. Untungnya kecil gitu. Tapi kemudian kalau terasi ini dibungkus dengan bungkus yang menarik, di packing dengan packing yang menarik, lalu kemudian dikasih copywriting atau cerita yang menarik, maka nilainya akan menjadi mahal seperti itu. Ini contoh. Maka era sekarang adalah era konseptual. Jadi era yang berbeda dengan era yang dahulu. Gitu ya. Nah, era dahulu ketika kita ingin menjadi seorang, misalkan ini ya, menjadi seorang artis begitu, maka rumit gitu. Maka rumit. Harus betul-betul punya link dan lain-lain dan sebagainya. Tetapi era sekarang juga sudah berubah. Bangun tidur, buka handphone, lalu kemudian dia streaming saja, baik melalui Instagram maupun melalui YouTube, maka dia bisa menjadi artis atau biasanya disebut selebgram. Kalau YouTube, YouTuber, maka dia sudah punya penghasilan. Dia bisa terkenal, dia bisa viral, dia bisa dapatkan penghasilan yang tidak kalah dengan artis gitu. Karena eranya adalah eranya yang berubah. Nah, tinggal kita, apakah dengan perkembangan era ini kita mau berubah ataukah kita tetap memaksakan diri untuk kita ini pokoknya yang pemenang adalah yang menguasai sumber daya alam dan lain-lain.
Kita ambil contoh, Singapura negara yang tidak punya sumber daya alam sama sekali, tidak punya. Tetapi menguasai informasi, lalu menguasai sebuah konsep, menguasai informasi, lalu menguasai sebuah konsep, maka apa yang terjadi? Indonesia kalah. Kita harus mengakui. Pengusaha di Singapura sekitar 7%, di Indonesia baru 0, kalah. Gitu ya. Artinya hari ini yang ingin kami share adalah tidak harus kita ini memiliki produksi sendiri. Yang penting kita kumpulkan sebuah informasi, lalu kita rubah menjadi sebuah konsep yang bagus, maka kita bisa menjadi pemenang. Itu yang hari ini akan kita share. Nah, kita lanjut. Era konseptual adalah era kreatif. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Yani ya, dari At-Taqwa. Era konseptual adalah era kreatif, era digital. Era yang hanya di depan komputer saja itu bisa menguasai dunia. Era yang di depan komputer saja itu bisa membuat perang antar negara. Era yang hanya di depan komputer saja kita bisa mendapatkan uang ratusan juta, miliar hingga triliun. Hanya di depan komputer. Dan ini DNA-nya adalah DNA generasi Z. Saya punya anak kecil yang usianya baru 3 tahun, gitu. Itu pegang komputer, lalu kemudian pegang handphone yang tidak saya ajarin, kemudian dia bisa main game sendiri, Free Fire, dan lain-lain, bisa main game sendiri. Tanpa diajari, dia hanya utek-utek yang orang tua itu kesulitan, tapi anak-anak ini yang baru berusia 3 tahun saja mudah gitu. Yang baru berusia 3 tahun saja itu sangat mudah. Ini luar biasa, DNA-nya itu seperti ini. Nah, kita seharusnya mari kita beradaptasi dengan dunia yang seperti ini. Nah, ini ada tulisan dari Howard Schultz, Chairman dan CEO Starbucks. Dia bilang, media digital itu seperti kereta peluru. Dan kereta peluru takkan pernah pulang ke rumah. Gitu. Kereta peluru tak akan pernah pulang ke rumah. Artinya, sekali kita taruh barang di media digital, maka sulit akan kita tarik kembali. Sehingga di era seperti ini, selain kita harus kreatif, maka kita harus betul-betul hati-hati. Kita harus betul-betul hati-hati bagaimana kita naruh sesuatu ini di media digital. Gitu ya. Nah, kemajuan media digital maka tak lepas dari internet. Ini luar biasa. Ini adalah pasar kita bersama. Ini pasar kita bersama, gitu ya. Ini pasar kita bersama. Internet pengguna di Indonesia, ini kita belum bicara luar negeri ya. Kita baru bicara hanya Indonesia. Pengguna internet di Indonesia itu 175 juta di tahun Januari 2020. Itu 175 juta pengguna internet. Dan di tahun 2021 pengguna internetnya adalah 210 juta yang diprediksi karena faktor pandemi, karena work from home dan lain-lain, karena tidak sekolah ke tatap muka dan lain-lain, sehingga naik. Artinya pasar kita luar biasa besar. Andai kita jualan terasi yang untungnya Rp1.000, ini lumayan ini. Pasarnya, calon pembelinya itu ada 210 juta orang. 210 juta orang kali 1.000, 210 miliar. Itu adalah calon keuntungan atau target keuntungan yang bisa kita raih kalau masing-masing beli satu. Kalau ternyata hanya 1% saja yang membeli produk kita, artinya berarti 2,1 juta orang, 2,1 juta orang yang membeli, kita belum bicara luar negeri ya, baru dalam negeri, kalikan Rp1.000 keuntungan, berarti ada 2 miliar
calon keuntungan yang bisa kita dapatkan. Ini luar biasa. Dan menariknya, 160 juta dari 210 juta orang tadi, itu pengguna media sosial. Baik Facebook, baik YouTube, dan lain-lain. Ya. Nah, dari media sosial tersebut, yang 160 juta itu siapa? Ternyata 82% ini pemakai Facebook. Artinya ini adalah tempat luar biasa untuk iklan produk kita. Lalu 79% Instagram, ini juga luar biasa. Ratusan juta calon pembeli. Lalu kemudian YouTube, pemakai YouTube itu 88%. Saya yakin yang hadir hari ini hampir tiap hari buka YouTube. Dan tadi di dalam grup ada yang bilang belum bisa masuk link karena berbagai hal, mungkin karena internetnya, mungkin karena handphonenya dan lain-lain. Tenang saja, hari ini kami rekam, nanti materi hari ini, khusus materi hari ini, nanti akan kami masukkan ke YouTube kami, sehingga nanti teman-teman bisa mengulang informasi hari ini. Jadi nanti bisa kami sharekan linknya, YouTube-nya. Kemudian TikTok 65%. Dan luar biasanya akhir-akhir ini perkembangan TikTok ini cukup luar biasa besar. Ini adalah media promosi yang bisa kita pakai. Ini ya, kenaikan YouTube 42%. Marketplace 32%, Facebook 30%, Instagram 36%. Ini luar biasa. Luar biasa besar. Lalu kemudian remaja masjid menjadi sentral. Kenapa? Ini sangat penting dan saya ketika Kang Mas Jazuli meminta untuk kita bikin program dengan remaja masjid, saya sangat semangat sekali. Karena selama ini kami pakai untuk profesional. Kemampuan-kemampuan kami biasanya kami pakai untuk profesional. Misalkan untuk membranding perusahaan-perusahaan. Untuk membranding, mohon maaf, calon-calon anggota dewan, calon-calon bupati. Biasanya kami pakai untuk membranding seperti itu. Nah, kenapa enggak sekarang ini remaja masjid menjadi sentral? Kenapa menjadi sentral? Karena remaja masjid ini memiliki dua. Yang satu adalah iman, yang dua adalah ilmu. Kalau kita mau belajar tentang digital entrepreneur ini, maka dapat ilmu. Nah, digital ini kalau tidak diikuti dengan iman, ini luar biasa bisa merusak sekali. Sebagaimana internet. Internet ini kalau dipakai dengan benar, maka bisa menghasilkan penghasilan yang unlimited, saya bilang. Tetapi kalau tidak digunakan dengan benar, maka akan bisa menjadi sesuatu yang negatif. Misalkan video porno, misalkan penipuan, dan lain-lain. Maka ketika remaja masjid ini menjadi sentral, menjadi pelaku, menjadi objek, yang tidak hanya menjadi subjek, maka ini luar biasa, menjadi kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Kita melihat ya, kita melihat akhir-akhir ini, medsos ini diisi hal-hal yang negatif. Pornografi, yang ya berhubungan dengan buka-buka aurat dan lain-lain. Lalu kemudian hoax, sesuatu yang belum tentu benar kemudian di-share, sesuatu yang belum tentu ada dasarnya kemudian di-share. Ini luar biasa, yang betul-betul dipakai untuk golongan tertentu atau orang tertentu untuk mengacaukan bangsa kita. Nah, kenapa tidak remaja masjid ini menjadi sentral? Remaja masjid ini menjadi pemain utama yang akan kita warnai media sosial ini dengan hal-hal yang positif. Dengan hal yang positif. Karena luar biasa. Kita branding yang hal-hal yang positif. Gitu ya. Ini luar biasa. Kalau remaja masjid ini saling bekerja sama, ini kekuatannya luar biasa sekali. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, lalu kemudian kami hubungkan. Bagaimana nih dengan judul hari ini ya, remaja masjid Go Digital Entrepreneur gitu. Maka kami membagi garis besar untuk mendapatkan penghasilan dari internet ini menjadi dua. Baik teman-teman yang sudah bekerja
maupun teman-teman yang mungkin barusan di PHK dan lain-lain, atau teman-teman yang ingin nambah penghasilan. Kami membagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemasaran produk dan jasa. Apapun produknya, apapun jasanya. Teman-teman bisa desain, maka bisa ditawarkan. Teman-teman bisa membuat laporan keuangan, bisa ditawarkan. Teman-teman bisa bahasa Inggris, bisa ditawarkan. Jasa ngajarin bahasa Inggris. Teman-teman pinter matematika, bisa ditawarkan. Teman-teman bisa ngaji, bisa ditawarkan. Daripada nanti yang ada di dalam media sosial itu adalah penawaran-penawaran yang tidak baik, kenapa enggak? Kita menawarkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang cepat, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar kol-kolahnya, yang benar tajwidnya. Kenapa enggak kita tawarkan? Persoalan harga itu nomor berikutnya, tetapi bisa kita tawarkan. Nah, kami di Walapak ini hadir memberikan ini semacam toko online gratis gitu. Toko online gratis yang siapapun bisa buka toko online gratis di sini. Lalu kemudian setelah memiliki toko online itu, teman-teman nanti silakan tinggal di-share di YouTube, di-share di WhatsApp, di-share di Instagram, di-share di Facebook. Yang kami memiliki teknik-teknik atau tools atau alat bagaimana cara posting atau cara iklan yang otomatis gitu. Baik di Facebook, baik di Instagram, baik dan lain. Artinya teman-teman nanti seandainya ada yang mau serius bersama kami, gitu ya. Artinya teman-teman yang mau serius bersama kami, itu nanti akan kami share bagaimana setelah memiliki toko online di Dewalapak ID, nanti teman-teman akan kami akan kami bina sampai bisa. Karena tujuan kami adalah bagaimana teman-teman remaja masjid ini menjadi sentral. Menjadi sentral. Kenapa? Jadi gini teman-teman. Selain Dewalapak, di luar sana memang banyak Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, ada Bukalapak dan lain-lain. Bukalapak teman kami ya, karena beliau dari Sragen gitu ya. Kami asli Boyolali. Kantor pusat Dewalapak ada di Solo. Nanti ada kantor juga di Cirebon ya. Tapi kita untuk seluruh Indonesia. Nah, perhatikan teman-teman, rata-rata produknya, teman-teman bisa buka sekarang di Shopee dan lain-lain. Rata-rata produknya, ini riset kami sekilas ya. Kami tidak bilang ini benar gitu ya. 90% produknya produk luar negeri. Produknya ya, produk luar negeri. Begitu. Jadi membuat sebuah aplikasi kemudian dibanjiri produk luar negeri. Nah, kami Dewalapak menggunakan nama PT Dewalapak Miguna Nijagat gitu. Kami ingin ya ini bermanfaat untuk masyarakat kita, untuk masyarakat Indonesia, UMKM yang mereka tidak memahami konsep digital, maka kita bekerja sama, kami Dewalapak sebagai penyedia tokonya, yang nanti siapapun bisa buka toko di sini secara gratis. Lalu kami juga sebagai pembimbing bagaimana promosinya yang otomatis dan lain-lain. Teman-teman nanti yang akan hadir ke masyarakat. Kan tidak mungkin kami bisa satu-satu ke masyarakat, ke UMKM gitu, untuk membuka ke toko, lalu ngajarin gimana caranya jualan dan lain-lain. Walaupun di Dewalapak udah otomatis, nanti sudah ada biaya kirim dan lain-lain sudah otomatis ya. Tapi untuk mengenalkan ke mereka, misalkan jualan kerupuk itu Bu, kenapa enggak kerupuknya ini dimasukkan ke online, ke Dewalapak ID, nanti biar mungkin pembelinya orang Kalimantan, pembelinya orang Jakarta dan lain-lain. Istri kami, dia hanya melalui Instagram saja, buka toko online lalu kemudian di Instagram promosinya. Per bulan omsetnya paling sedikit 250 juta sampai 500 juta. Di rumah, enggak ngapa-ngapain, hanya pakai handphone. Promonya kami tanya, kenapa enggak di Facebook dan lain-lain? Enggak lah, Instagram saja sudah capek katanya.
Melalui Instagram saja promosinya itu sudah 200 sampai 500 juta. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana mendapatkan penghasilan non pemasaran produk. Ini bisa melalui YouTube. Kami punya YouTube yang subscribe-nya 1,4 juta subscribe. Yang hari ini, pelatihan ini nanti akan kami share di YouTube tersebut. Nanti teman-teman yang masuk di grup, nanti akan kami share. Ya, akan kami share pelatihan hari ini. Dan pelatihan-pelatihan berikutnya, nanti akan kami share di YouTube juga. Lalu bisa dari TikTok. Bagaimana kita menguasai TikTok? Oke lah, TikTok itu bikinan orang, tetapi kalau kita manfaatkan, maka kita bisa mengisi konten-konten yang positif, maka kita dapat penghasilan juga dari TikTok, tanpa kita jualan. Lalu dari AdMob yang bisa membuat aplikasi Android. Kalau nanti ada yang serius, bisa kami ajarin membuat aplikasi Android, seperti Dewalapak ini ya. Tapi kalau seperti Dewalapak sangat rumit sekali ya, sangat rumit dan harus punya tim besar. Lalu kemudian dari AdSense, ya mungkin ketutup bawah itu, dari AdSense. AdSense ini bisa dari website, bisa dari YouTube, bisa dari vlog, dan lain-lain. Atau blog ya, dan lain-lain. Jadi ini tanpa pemasaran. Kami punya YouTube, kami tidak masarin apa-apa, kami dapat uang dari iklan yang dikasih oleh YouTube. Asal kita sudah menjadi mitranya YouTube dan monetize tentunya. Nah, teman-teman bagaimana? Wah, kalau saya belum monetis bagaimana? Kerjasama saja sama kami. Tidak bisa bikin videonya. Kami ajarin bikin videonya. Baik bikin video pakai kamera ataupun enggak. Oh, enggak punya kamera, pakai handphone saja. Itu sudah kami lakukan di Desa Bakung. Bagaimana bikin video hanya pakai handphone saja. Handphonenya enggak usah bagus-bagus pun bisa. Mulai dari ngambil videonya sampai ngeditnya. Lalu kirim ke kami, nanti kita masukkan ke YouTube. Kalau ada hasil dibagi. Kan luar biasa ya. Jadi luar biasa penghasilan dari internet. Asal kita punya ilmu dan iman, maka kita bisa mendapatkan penghasilan yang besar dan barokah. Nah, lalu kemudian yang berhubungan dengan penjualan produk atau jasa, ini luar biasa. Ini informasi dari Kominfo ya. Di Indonesia ini luar biasa sekali. Jumlah UMKM di Indonesia ini 64 juta UMKM. Tetapi yang berjualan daring baru 17%. Indonesia ini selamat dari krisis, kita bicara peran ya. Kalau Allah yang menentukan pasti ya. Kalau kita bicara Allah yang menentukan, nanti kita tidak akan belajar ini ya. Kita bicara Indonesia ini selamat dari krisis, itu gara-gara apa? UMKM. Kenapa UMKM? Karena katakanlah ada yang dipecat dari perusahaan, pengangguran nambah. Tapi kemudian mereka bisa bikin nasi goreng. Lalu dia buka usaha nasi goreng. UMKM. Dia bisa bikin kerupuk, dia bikin usaha kerupuk, dia bisa bikin misalkan wayang gitu, wayang-wayangan gitu ya, dia bisa bikin wayang-wayangan, luar biasa. Kontribusi PDB 56-59% dan menyerap investasi 50%, ini sangat-sangat luar biasa. Menyerap angkatan kerja itu 97%, kan luar biasa nih. Bagi teman-teman yang masih mahasiswa, jangan bangga dulu. Hari ini teman-teman masih mahasiswa. Katakan ini ya, besok teman-teman di wisuda, mungkin orang tua bangga. Wah, wisuda nih, itu kan bangga ya. Tetapi lusa, kalau teman-teman tidak buka usaha, artinya teman-teman pengangguran. Mosok tidak malu minta uang dari orang tua lagi kan? Nah, kenapa enggak? Kenapa enggak kita mulai dengan menjadi atau dengan usaha UMKM gitu. Lalu UMKM yang apa? Kalau UMKM-nya itu kemudian buka warung bakso dan lain-lain, mungkin berat. Apalagi teman-teman yang mahasiswa ya, mungkin malu dan lain-lain. Tetapi Dewalapak ngasih sebuah peluang yang luar biasa. Teman-teman tinggal buka toko saja. Tinggal buka toko saja di Dewalapak. Nanti akan kita sharekan caranya ya.
Buka toko saja di Dewalapak. Lalu produknya apa? Kemarin Mbak Nadia ada share di grup ya. Teman-teman bisa datang ke tetangga atau tetangga desa gitu. Teman-teman bisa datang lalu bilang, Pak, Bu, Bapak kan produsen ini, saya jualin ya. Harganya segini, nanti saya minta untung sekian ya gitu. Singapura itu negara yang tidak punya industri sama sekali. Tetapi kaya raya, karena apa? Ya sama. Dipercaya menjualkan dan dipercaya oleh pembeli. Sama teman-teman. Teman-teman asal datang ke produsen dan dipercaya, lalu kemudian dipercaya oleh pembeli, maka teman-teman akan menjadi Singapura kecil. Gitu ya, Singapura kecil. Perhatikan, kalau kita fokusnya di produksi, karena kami menganggap teman-teman sudah punya produksi atau belum punya usaha nih ya. Kalau kita fokusnya di produksi, katakan kita bisa memproduksi terasi yang bagus. Kita fokus di produksi. Lalu pertanyaannya, apakah produksi sudah dapat penghasilan? Belum. Kalau baru bisa produksi, belum dapat penghasilan. Tapi teman-teman harus menjualkan. Nah, kalau bagi pemula kayak kita ini, kenapa enggak kita datangi produksi, lalu kita bilang, ayo teman yuk kita masarkan gitu. Bu, Pak, Bapak kan produksi, kami pasarkan ya. Kami kasih untung berapa? Nah, teman-teman karena masih pemula, jangan kemudian berpikir yang banyak. Wah, untungnya 10% aja ya. Wah, 5% saja ya. Wah, 20% aja. Itu besar, teman-teman. Kami ada pabrik plastik, untungnya itu cuma 2,5% sampai 3%. Kecil, tapi kemudian karena faktor kalinya banyak menjadi besar. Jadi yang penting pertama adalah teman-teman bisa buka toko online atau ajarin produsen-produsen UMKM sekitar teman-teman untuk buka toko online. Lalu nanti akan kami sharekan pelatihan berikutnya adalah bagaimana promosi melalui Facebook, Instagram, kemudian YouTube, TikTok, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, gara-gara ini teman-teman kami dipercaya oleh beberapa produsen untuk memasarkan produk. Lalu kemudian kami juga barusan tanggal Sabtu kemarin di Walapak dan Yayasan Badan Wakaf Kasupan Cirebon itu mendapatkan kontrak ikan tuna dan cikalang bisa sampai 50 ton per hari. Tinggal kita pencari produsennya. Ini yang tadi kami sampaikan, Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain, banyak sekali di Indonesia. Tapi pertanyaannya produknya yang dijual produk siapa? Produk dari luar banyak membanjiri Indonesia. Gitu ya, produk di luar. Nah, kita balik nih, di Walapak bersama teman-teman remaja masjid, ayo kita balik. Yang kita jual adalah produk-produknya UMKM. Dan teman-teman bisa beli pun melalui Dewalapak agar yang dibeli adalah produk-produk UMKM. Gitu. Memang murah-murah, produk-produk dari luar negeri itu murah-murah. Sama-sama payung, produk dari luar negeri, sama produk dari UMKM lebih murah dari luar negeri. Tetapi kalau kita selalu mencari yang murah seperti itu, pertanyaannya satu, terus nanti nasib UMKM bagaimana? Nah, mari kita saling jual beli antar kita sendiri, antar rakyat Indonesia sendiri ini itu sudah pasar yang sangat luar biasa, sangat luar biasa pasarnya. Memang mungkin agak mahal gitu ya dengan produk asing, mohon maaf, dengan produk asing. Tetapi paling tidak kalau produk dalam negeri ini kita beli, kita cinta agak mahal dikit, maka kita akan menjadi raksasa. Kita akan menjadi raksasa. Kita tidak usah menunggu pihak lain, menunggu pemerintah dan lain-lain. Tapi kita berperan untuk bangsa ini. Berperan untuk bangsa kita sendiri, bagaimana kita betul berguna. Gitu ya. Terutama di bidang ekonomi. Gitu. Nah, kami sekali lagi di Walapak ini hadir dengan PT Dewalapak Megunani Jagat. Ini badan usaha di bawah Yayasan Badan Wakaf Kasupan Cirebon. Atas dasar itulah kami hadir bagaimana kita mengangkat ekonomi
rakyat gitu, bagaimana produk-produk masyarakat ini bisa kita pakai, kita pasarkan di sini, dan kita juga bisa jual di sini. Nah, maka bagaimana kita fokus pemasaran desa, sehingga kita sebagai remaja bisa melakukan pemasaran desa, gitu ya, bisa melakukan pemasaran desa. Mohon maaf yang mic-nya aktif, langsung saya matikan ya, agar bisa fokus gitu. Bagaimana kita aktif memasarkan desa, produk-produk desa, sehingga kita akan bermain di peradaban global ini. Kita sebagai remaja masjid tidak hanya, mohon maaf, kita berdakwah begitu dengan dakwah-dakwah yang agama begitu, tapi juga kita membantu ekonomi gitu ya, membantu ekonomi masyarakat sekitar kita dengan cara yang simple, sangat simple, wadahnya sudah ada, buka toko online-nya gratis, gitu, gratis. Kemudian tinggal difoto saja produknya. Kalau nanti yang bingung, kita bisa misalkan besok atau lusa kita bikin kelas khusus bagaimana cara memfoto produk. Kalau nanti pas saya bisa, langsung kami, kalau pas kami sibuk nanti bisa karyawan kami yang nge-share. Banyak yang nanya, Pak, Bapak ini kan pemiliknya Dewalapak, kenapa turun sendiri? Karena saya senang. Karena saya sangat senang gitu ya. Karena saya sangat senang bagaimana kita sharingkan ini ke remaja-remaja masjid gitu. Kemudian ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kita bidik nih masyarakat-masyarakat yang mereka kesulitan apalagi musim pandemi ini, mari kita bantu. Ketika membantu mereka, teman-teman pun akan kebantu. Karena kalau teman-teman memasarkan, mereka dapat penghasilan, teman-teman dapat fee. Itu pun juga penghasilan. Artinya kita tidak sebagai lilin, tapi juga menjadi matahari yang bermanfaat, tetapi dirinya tidak hancur. Banyak yang nanya sama saya, terus Dewalapak dapat apa? Saya akan share, Dewalapak akan dapat AdMob. Gitu ya, akan dapat penghasilan AdMob. Maka teman-teman mari kita bekerja sama. Ketika Dewalapak nanti ada penghasilan, pun akan masuk ke yayasan, lalu kita pakai kemaslahatan lagi. Jadi semakin banyak yang download, kami dapat penghasilan nanti dari AdMob dan lain-lain. Gitu ya. Jadi bisa dibilang kami pun tidak menjadi lilin. Kami pun akan menjadi matahari gitu. Tidak mau kami menjadi lilin. Nah, ini yang harus dipahami bersama, ya. Kalau kita bersama-sama pasti bisa. Lalu bagaimana memasarkan desa? Ini langkah-langkah kecil, ringkasan yang coba kami kumpulkan dari berbagai sumber, ya. Kami coba kumpulkan dari berbagai sumber. Yang pertama, teman-teman petakan kekuatan desa teman-teman masing-masing, sekitar masjid teman-teman masing-masing. Kira-kira bisa masuk apa? Kira-kira bisa memasok apa? Tenang teman-teman, tidak usah dicatat, boleh perhatikan saja, nanti kami share materi hari ini di grup. Kami tidak akan mempersulit ya, materinya kami simpan, tidak, kami share seluas-luasnya. Lalu teman-teman bagikan lagi, silakan ya, bagikan lagi ke siapapun silakan ya. Lalu setelah teman-teman tahu nih, oh desa ini bisa matok ini, lalu kemudian teman-teman amati, kira-kira target pasarnya siapa? Kalau misalkan di Desa Bakung kemarin ada situs gitu ya, ada situs, maka bisa dikira-kira siapa ya yang bisa main ke situ. Kalau ini wisata ya, jasa ya. Kalau ini wisata, kalau barang, kira-kira barangnya apa ya? Kira-kira barangnya apa ya? Dan kira-kira siapa yang akan menerima? Misalkan beras organik, ikan, sayur di kota sana siapa yang butuh? Nah teman-teman nanti tinggal masukkan itu di Dewalapak, kita bisa bantu, saling membantu siapa yang membutuhkannya nanti. Lalu yang ketiga, kuasai teknologi pemasaran menggunakan sosial media yang nanti yang serius akan menjadi penggerak-penggerak Dewalapak, penggerak-penggerak ekonomi umat. Nah, nanti yang serius akan kami kasih jadwal bagaimana pelatihan kelanjutan. Lalu yang berikutnya nomor 4 adalah pastikan pemenuhan komitmen. Artinya kalau memang bisa stok barang ini ada tiap bulan ya harus diperhitungkan. Jangan sampai nanti juga menerima
menerima pemesanan, kita bingung. Ternyata desanya tidak ada gitu. Ya, nanti grupnya akan kita share ya. Grupnya akan kita share nanti. Lalu kemudian pastikan pemenuhan komitmen, itu tadi keempat sudah ya. Yang kelima adalah peduli gitu. Mengamati risiko. Contoh, oh ini jualan buah. Membusuknya hari keberapa? Kita tahu. Biar tidak busuk bagaimana? Minimal kita ngasih saran nanti. Biar tidak busuk bagaimana? Biar bisa dikirim ke Kalimantan, dikirim ke Papua bagaimana? Gitu ya. Jangan sampai nanti membusuk di jalan. Yang keenam adalah kemudian ini, jaringan kepercayaan gitu. Bekerja sama dengan berbagai lembaga. Jadi teman-teman bekerja sama dengan desa itu ya, bisa menghasilkan apa? Kerjasama dengan Dewa Lapak, nanti kita akan bekerja sama juga dengan pihak-pihak lain, siapa yang membutuhkan barang itu. Maka timbullah demand dan supply, maka timbullah ekonomi. Yang ketujuh, fokuslah pada peningkatan kehidupan, kualitas hidup manusia. Artinya, sering-seringlah juga kita sharekan bagaimana online-nya, bagaimana, dan lain-lain, agar meningkat. Anak-anaknya bagaimana kita ajari juga online, dan lain-lain, biar kualitas hidupnya itu meningkat mereka. Jadi tidak hanya sekedar ekonomi, tapi juga secara mungkin laporan keuangan, lalu secara keagamaan, sholatnya juga dijaga dan lain-lain, sehingga semua menjadi berkah gitu ya. Kemudian tidak hanya membatasi ini ya, yang ke-8 tidak hanya membatasi produksi yang meningkat, tetapi juga sisi lingkungan. Lingkungannya juga meningkat. Lalu ke-9 integrasikan dengan lembaga keuangan. Kita tahu lah kadang-kadang UMKM ini tidak memiliki modal yang cukup. Maka kita bisa integrasikan. Yayasan Badan Kasupan Cirebon, Badan Wakaf Kasupan Cirebon ini sudah bermain mengintegrasikan KUR BNI dengan petani. Contohnya di Desa Bakung. Yaitu sudah 35 petani sudah mulai masuk untuk KUR. Tapi uangnya tidak kemudian dikasihkan karena takutnya nanti tidak dipakai untuk produksi, tetapi malah dipakai untuk hal-hal yang lain. Sehingga uangnya pun ditata. Oh, wayah waktunya butuh bibit ya belikan bibit. Waktunya butuh pupuk ya belikan pupuk dan lain-lain. Itu contoh. Kalau teman-teman bisa masuk ke langkah ke-9 luar biasa. Lalu kemudian ke-10 adalah wajib mulai berpikir ini ya, berintegrasi, bekerja sama dengan pemerintah. Kalau perlu pejabat Pemda, kalau perlu LSM, kalau perlu lagi adalah partai politik gitu ya. Kalau perlu ini ya. Sekali lagi saya tidak membawa sama sekali tapi kalau memang itu bermanfaat silahkan. Tidak usah dibatasi ya, tapi murni untuk kemaslahatan umat. Nah, kami barusan mengeluarkan mengeluarkan jasa baru dan ini free gitu ya, free gitu. Kalau nanti mau ngasih silahkan, nanti akan kami masukkan ke Yayasan Badan Kasupan Cirebon uangnya ya. Kami siap membantu perizinan UKM. Jadi teman-teman misalkan ada di desanya dan lain, ada di desanya misalkan seperti itu. Halo? Nah, misalkan teman-teman di desanya ada yang sudah punya UKM tapi belum memiliki izin. Kalau dulu ada SIUP TDP, belum ada SIUP TDP, nah sekarang tidak perlu SIUP TDP. Sekarang memakai NIB dan ini online. Kami di Dewa Lapak ID siap untuk membantu. Jadi teman-teman nanti tinggal collect data, lalu kami siap untuk membantu ngurusi perizinan. Biasanya ini mohon maaf kalau ada yang notaris ya. Kalau ke notaris dan lain-lain tentunya harganya biasanya 500.000 sampai 1 juta gitu ya. Tapi kami mencoba karena kami memiliki sedikit kemampuan begitu. Sedikit kemampuan untuk IT gitu, kami mencoba untuk membantu. Ya. Kami mencoba, mohon maaf internet kami agak kurang ini ya, karena kami cuma pakai handphone. Kami lanjut ya. Jadi silakan teman-teman kalau di desanya, di dekat masjidnya ada yang punya usaha, kemudian belum memiliki usaha, belum memiliki legalitas usaha,
kami bisa membantu. Ya, untuk NIB gitu perseorangan, enggak usah bikin CV, enggak usah bikin PT, cukup NIB perseorangan, kami bisa membantu gitu. Gitu ya, kami bisa membantunya. Jadi ini penting ya teman-teman, silahkan nanti dibantu untuk collect datanya UMKM sekitar. Nah, terakhir yang terpenting teman-teman, mari kita action. Ini terakhir ya, penting. Mari kita action teman-teman. Mari kita action melalui D8 ID. Nah, ini penting teman-teman. Kalau teman-teman yang belum masuk grup, ini ya, teman-teman bisa catat nomor ini. Toh nanti kami akan sharekan materi hari ini ya. Bisa chat ini, kanan bawah ini ya teman-teman ya, yang saya lingkari ini. Ini nomornya Mbak Nadia, teman-teman bisa chat. Bisa chat Remaja Masjid Go Entrepreneur gitu. Nanti otomatis akan dimasukkan ke dalam grup. Nanti kita akan kelas-kelas lanjutan. Gitu ya, akan masuk ke dalam grup, nanti akan kelas-kelas lanjutan. Atau nanti setelah ini akan kami share link grupnya ya, akan kami share link grupnya. Jadi biar teman-teman nanti memudahkan. Nah, lalu tadi mungkin banyak yang nanya, Dewa Lapak itu apa sih? Nah, ini teman-teman sebentar. Nah, Dewa Lapak ini teman-teman, nanti ini bisa pakai komputer based on website gitu ya. Based on website, atau bisa pakai Play Store. Di Play Store ada. Jadi kalau nanti misalkan pakai Play Store, berat downloadnya, sulitan downloadnya dan lain-lain, bisa pakai browser Dewa Lapak ID gitu. Kenapa enggak com? Karena saya cinta Indonesia ya. Makanya pakai ID. ID ini kan menunjukkan Indonesia. Kalau com umum gitu ya. Lalu teman-teman nanti setelah download, teman-teman tinggal nanti di kanan atas tinggal pencet daftar. Ini ya. Nih. Silakan daftar sebagai pelanggan dan penjual. Kalau mau membeli, silakan login sebagai pelanggan. Kalau mau menjual, silakan login sebagai penjual. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini, teman-teman akan mudah untuk ini, biaya ongkir. Kalau nanti tidak seperti ini, maka nanti ongkir tidak akan ketahuan. Ongkirnya berapa, gitu ya, tidak akan ketahuan. Nah, kalau di Gojek dan lain-lain itu biasanya ada sebagai customernya aplikasi, ada sebagai Gojeknya, drivernya. Kalau kami jadikan satu, tetapi nanti loginnya sendiri-sendiri. Kalau mau beli, login sebagai pelanggan. Kalau mau jual, login sebagai penjual. Nah, setelah daftar, misalkan daftar sebagai penjual gitu ya. Nah, misalkan daftar sebagai penjual gitu. Nah, ini hanya tinggal ngisinya saja, teman-teman. Tinggal ngisi saja. Ini silakan nanti sambil praktek, nanti sambil tanya jawab. Tinggal ngisi saja nama lengkap, nama yang akan dimunculkan di toko, misalkan ya. Nama saya Joko Supriyanto, nama yang di toko akan saya kasih nama Brian gitu misalkan ya. Boleh. Enggak apa-apa. Lalu nanti email. Ini penting ya, email nanti akan ada pemberitahuan gitu ya. Gitu, lalu password, confirm password, silakan dicatat passwordnya, jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti harus lupa password gitu ya, tapi sebaiknya dicatat. Lalu nama perusahaan, nama tokonya apa? Misalkan saya buka toko, misalkan toko kerupuk Dalem 1479. Ini yang sedang kami kerjakan ya, yang sedang kami kerjakan. Jadi toko Dalem 1479. Toko Trasi 1479. Lalu alamatnya mana? Ini harus komplit agar nanti harus komplit semua, terutama negara dan kode pos. Karena nanti kode pos ini sangat pengaruh dengan biaya ongkir. Based on-nya adalah kode pos nanti. Lalu saya setuju, daftar. Setelah itu, setelah daftar nanti admin kami akan menerima pendaftaran, lalu teman-teman akan diaktifkan. Setelah itu silakan berjualan bebas. Mau jualan apapun,
Bebas, yang penting jangan jualan hal yang negatif ya. Jangan narkoba dan lain-lain ya. Jualan apapun bebas. Di sini kategorinya udah macam-macam, ada mobil juga macam-macam, ada properti, motor dan lain-lain, produk UMKM, website, e-book, software dan lain-lain, apapun bebas. Ini produknya ya, semua kategori. Nanti kalau teman-teman mau cari barang, tinggal klik di sini, set di sini, misalkan cari baju gitu, tinggal di set, pencet sini, atau dari kategori gitu, misalkan hobi gitu, atau langsung dari produknya, atau dari penjualnya, siapa tokonya juga bisa. Nah itu bisa. Kita bingung produknya, bisa ke tokonya apa, bisa di set. Nah ini sangat mudah sekali teman-teman. Selain itu juga di Walapak kami memiliki aplikasi ini, namanya Connect. Teman-teman nanti kami taruh di chat ya, Connect ini teman-teman persis seperti Telegram, terus persis seperti WhatsApp. Nah, bedanya ini milik kita sendiri. Bedanya ini milik kita sendiri ya. Tadi bawah ada tulisannya by Dewalapak ID. Biasanya teman-teman yang menguasai data adalah perusahaan itu. Tapi kelebihan di sini adalah teman-teman bisa langsung jualan dan sudah memiliki data yang luar biasa banyak. Karena sesama pemakai Connect itu saling bisa kontak, bisa saling share apa produknya. Kelebihan nomor 2 adalah grupnya ini unlimited. Jadi silakan bikin grup seperti ini unlimited. Oh maaf ya, ini karena kami karena enggak pakai handphone ya. Ini kan harusnya pakai handphone, tapi karena kami pakai Nox di laptop ini ya. Nah, grupnya ini bisa unlimited. Kalau WhatsApp hanya 250 peserta, tapi di Connect ini unlimited, bebas. Lalu kemudian Connect ini based on-nya adalah email. Artinya selama teman-teman itu kemudian emailnya itu aktif, maka enggak apa-apa. Kalau WhatsApp begitu nomornya enggak aktif, karena lupa isi pulsa atau karena handphonenya hilang, masuk WhatsApp tadi susah. Tetapi kalau ini selama emailnya tahu passwordnya ya masuk bisa gitu. Gitu ya. Jadi ini bisa saling chat. Ini kira-kira teman-teman yang kami sharekan semoga bermanfaat. Mari kita diskusi setelah ini. Untuk menyingkat waktu, sebelumnya kami tutup dulu, nanti kita lanjut diskusi. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan ke Kang Mas Jazuli ya. Silahkan kalau ada tanya atau bagaimana, bisa melalui chat ataupun bisa melalui langsung angkat tangan gitu. Silakan. Ya, baik. Dimas Dr. Joko Supriyanto, terima kasih paparannya untuk adik-adik kita, remaja dan pemuda masjid. Alhamdulillah, tadi ada poin besarnya adalah bahwa Dewalapak dan di bawah Badan Wakaf Kesepuhan adalah mitra bagi pengusaha-pengusaha umat, pemuda-pemuda umat gitu. Kami siap untuk membina dan menjadi mitra strategik, mitra yang terus membina dan saling menguntungkan gitu, para pemuda. Dan ini di bawah Badan Wakaf yang akan kembali juga nanti untuk kemaslahatan umat, insya Allah. Jadi ini adalah satu model, satu prototipe yang akan kita kembangkan, insya Allah ke seluruh Nusantara melalui jaringan-jaringan kita, gitu, insya Allah. Nah ini diharapkan dapat sukses dan terus berkelanjutan, dan nanti untuk komunikasi jika tidak tercover dalam webinar kali ini bisa dilanjutkan lewat media grup WhatsApp yang sudah kita buat. Selanjutnya masih ada, sebelum ada interaktif, ini masih ada satu materi lagi dari Rumah Indonesia. Namun sebelumnya kami sampaikan apresiasi
yang telah hadir dari Masjid Caringin, dari Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Terima kasih, ini saudara-saudara kita yang akan menjadi mitra strategis kita nanti untuk pengembangan jaringan Badan Wakaf dan usaha-usaha keumatannya. Dan juga telah hadir dari wilayah 3, diantaranya telah hadir Kang Ustadz Odong nih dari Kertajati, terima kasih. Nanti bisa dikembangkan juga di wilayah Majalengka ini, insya Allah. Pak Kiai Nurjen dari pengawas Badan Wakaf kita, alhamdulillah hadir. Dari list sih, kita setidaknya dari 21 daerah ya yang hadir ini. Telah hadir juga dari Bogor ini. Dari Bogor, terima kasih. Nanti mungkin selama Mas Joko ada di Jakarta, mungkin bisa apa yang bisa dimanfaatkan itu pertemuan. Boleh ketemu saya Kang Mas. Ya. Makasih. Di Jakarta ini. Jadi nanti informasi ini semuanya pembinaan akan berkelanjutan terus itu kita akan terus bina melalui grup-grup yang akan kita kembangkan. Ya, Kang Mas. Saya kira demikian. Sedikit Kang Mas. Teman-teman, linknya Dewa Lapak di Play Store, linknya Connect dan link grup sudah kami share di chat room ya. Di chat room ya, boleh. Silahkan pencet nanti silahkan untuk bisa memonitor itu di chat room. Ya. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk materi yang kedua, terkhusus itu dalam hal nanti tentang remaja masjid digital entrepreneur go to Dubai Expo dari Rumah Indonesia, dan kehormatan owner atau pimpinan Rumah Indonesia Ibu Haja Irmawati mungkin sebelumnya bisa memberikan taujih, bisa memberikan arahan-arahan dan semangat untuk para peserta, dan nanti dilanjutkan dengan materi yang khusus mengerucut karena program-program Rumah Indonesia yang merupakan mitra dari Badan Wakaf ini sangat banyak sekali gitu. Nanti kita bisa kembangkan di kesempatan yang lain. Kita nanti akan mengerucut pada pembahasan remaja masjid digital entrepreneur go to Dubai Expo. Kami silakan yang terhormat Bunda Irmawati untuk dapat memberikan taujih dan kemudian oleh timnya mungkin paparan tentang tadi materi yang khusus tadi. Disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua adik-adik ya, yang dari remaja masjid, dari At-Taqwa dan seluruh yang di bawah koordinasinya Badan Kesepuhan Wakaf. Terima kasih yang saya hormati seluruh pengurus dan jajaran dari Kesepuhan Badan Wakaf, juga dari Dewa Lapak, saudara kita nih semua akan menjadi sinergi ya Dewa Lapak dengan Rumah Indonesia, karena kita juga ada program yang sama dan kita sudah berkoordinasi dengan Badan Wakaf Kesepuhan. Buat semuanya, Rumah Indonesia ini adalah baru lahir ketika COVID tahun lalu, 17 Agustus tahun 2020. Yang mana kami mempunyai visi dan misi menuju kemandirian bangsa. Bagaimana anak-anak Indonesia di Indonesia bisa mencintai produk dalam negeri, dan kita pun akan bagaimana pangan Indonesia untuk dunia. Karena kita ketahui sejak dari ribuan tahun yang lalu, semua pangan-pangan Indonesia itu diminati. Nah, belakangan ini dari negara-negara lain mendominasi. Bahkan anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri atau kita semua yang ada di luar negeri pun, di Timur Tengah, di Eropa, di mana, membeli produk bukan produk Indonesia. Produknya Thailand, produknya Vietnam, produknya Cina, Indonesia hanya menjadi pasar.
Nah, pada kesempatan ini Rumah Indonesia ingin mengajak semua anak-anak Indonesia, khususnya yang di bawah koordinasinya Badan Wakaf Kasepuan dengan mitranya Masjid At-Taqwa, untuk bisa melihat kesempatan ini, yang mana judulnya Digital Entrepreneur. Kita juga sudah mempersiapkan dan mungkin dalam minggu ini akan berkoordinasi dengan Dewa Lapak untuk bisa bersama-sama saling mensupport, saling mendukung. Kita merapatkan staf barisan sholat kita untuk kita memperkuat bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri. Perlu diinformasikan, Rumah Indonesia fokus di 4, yaitu Serambi Pendidikan, Serambi Kesehatan, Serambi Kebudayaan, dan Serambi Ekonomi Kreatif. Nah, kita ingin semua anak-anak Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini dengan saling bersinergi. Kita nggak perlu punya 10, kita punya 1 ataupun kita 0 pun kita sudah bisa mendapatkan 9, 10 dengan kita berkoordinasi dengan Rumah Indonesia. Dengan kita menjadi membernya Rumah Indonesia. Nah, nanti Mbak Zarini akan bantu mempresentasikan bagaimana sih untuk bergabung dengan Rumah Indonesia. Dan kita insya Allah bulan Oktober akan expo. Salah satunya adalah kita akan membawa minyak kita, sawit, ke negara Timur Tengah dan dunia. Dan insya Allah kita tanggal 19 sampai 21 sudah dapat jadwal untuk tampil dan mempresentasikan. Nah, sebelumnya juga nanti di Indonesia akan ada pelatihan-pelatihan, karena kita akan membuat minyak dan mentega yang sehat, gitu. Dan kita akan membangun pabrik-pabriknya kerjasama dengan anak-anak IPB yang menghasilkan ini untuk mendekat kepada petani-petani. Nah, kalau nanti misalnya di Sulawesi kita akan mendekat kepada Unhas. Kita akan melihat dan perikanan besok hari Minggu, Senin saya akan ada di sana dan kita akan melihat olahan udang, karena di sana itu selama ini lebih banyak fokusnya di Bandeng. Sementara udang itu permintaan di luar negeri cukup tinggi. Jadi kita akan masuk ke Sulawesi, nanti setelah itu saya akan ke Medan untuk melihat kemarin dari Riau. Jadi pertanian-pertanian itu akan kita sinergikan dengan Rumah Indonesia, dan saya berharap semua anak-anak Indonesia bisa jadi membernya Rumah Indonesia, karena akan banyak manfaat yang bisa kalau kita saling bersinergi. Sambutan dari saya cukup. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan yang salah itu datang dari saya, yang benar itu semuanya dari Allah, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita menuju untuk mencapai titik yang hampir sempurna. Terima kasih semua tim Kasepuhan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Zarini ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Irma atas arahan-arahannya dan motivasinya untuk kita semua. Dan Rumah Indonesia ini adalah salah satu mitra Badan Wakaf yang kita sudah ada kerjasama resmi gitu antara Badan Wakaf dengan Rumah Indonesia. Jadi insya Allah program-program kita akan disinergikan semua dengan potensi-potensi yang ada di Rumah Indonesia. Kami silahkan, ada paparan ya untuk itu Rumah Indonesia. Disilahkan Mbak Zarini ya. Apakah ada paparan ya, Bunda? Ada Mbak Zarini. Oh ya, baik. Atau Mbak Alfi. Kami mengingatkan bahwa ini karena hari Jumat, sekarang 10.41 ya, kita nanti efektif maksimal sampai 10.30 sampai 11.30 insya Allah. Kami silahkan dari Rumah Indonesia, Mbak Zarini atau Mbak
Alfia, ya, yang hadir nih. Ya, apakah masih persiapan atau bagaimana? Kami, Mbak Zarini ya, disilakan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Disilakan, Mbak. Ya, terima kasih kepada Yayasan Badan Kesapuhan, kemudian juga Ibu Haja Irmawati selaku founder dari Rumah Indonesia dan rekanan Yayasan. Sedikit saya ingin menjelaskan bagaimana rencana program dari Rumah Indonesia. Rumah Indonesia ini alhamdulillah seperti yang tadi sudah Ibu Irmawati jelaskan bahwa kita baru lahir 1 tahun namun sudah beberapa program yang kita jalankan terutama dengan mengaktifkan rekanan-rekanan kita di dalam negeri maupun di luar negeri. Rekanan-rekanan kita ini salah satu bentuk konkret yang insya Allah akan kita laksanakan adalah di Oktober mendatang di tanggal 19 sampai 21 Oktober. Kita akan berada di dalam Expo, di Dubai Expo, yang Expo tahunan, yang memang biasanya tidak banyak produk-produk Indonesia yang ada di sana. Oleh karena itu, dengan adanya Dubai Expo ini, merupakan salah satu gerbang bagi marketing produk-produk Indonesia menuju Dubai. Nah, kemudian kita juga memiliki Project House of Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan pemerintahan terkait yang insya Allah akan diselenggarakan setiap tahun berupa pameran yang tahunan di Dubai selama 6 bulan yang di dalamnya akan memamerkan produk-produk Indonesia asli dalam negeri dan di dalamnya terdapat 34 provinsi yang akan dipamerkan. Oleh karena itu adalah salah satu terobosan dari Rumah Indonesia yang insya Allah bekerja sama dengan Dewa Lapak untuk produk-produknya. Oleh karena itu, bagi teman-teman dari remaja masjid, mari kita sama-sama lestarikan produk Indonesia dan membuat produk-produk Indonesia bisa mencapai mancanegara. Nah, Rumah Indonesia ini sudah memiliki wadah yang insya Allah bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian untuk mempromosikan produk-produk lokalnya. Jadi jangan khawatir tadi seperti yang Bapak Dr. Joko sampaikan, bahwa silahkan kalau ada tetangga yang punya produk, kita lihat di desa atau apa, Rumah Indonesia sangat membuka bagi rumah-rumah produksi. Bagi rumah-rumah produksi yang memang tersebar di desa-desa. Jadi jangan khawatir, mungkin di desa-desa tersebut pemilik-pemilik rumah produksi tidak mengerti bagaimana cara menggunakan platform dan memasarkan. Dari teman-teman yang remaja masjid ini, yang tadi saya sampaikan, saya sangat setuju dengan Rumah Indonesia, sangat setuju dengan yang disampaikan dengan Dr. Joko, bahwa kita harus menyatukan sinergi iman dan imun. Iman dan teknologi kayak gitu. Jadi dengan kedua ini bisa berdampingan dan insya Allah bisa memanfaatkan teknologi-teknologi itu di jalur yang benar. Oleh karena itu pada kesempatan ini Rumah Indonesia mengajak teman-teman dari remaja masjid untuk nggak usah khawatir, segera promosikan produk-produk terdekat yang dekat dengan rumah produksi di desa kalian, untuk segera mempromosikannya melalui Dewa Lapak agar bisa produk-produk tersebut menjadi salah satu produk yang diakui di mancanegara melalui pemasaran link-linknya Rumah Indonesia, selain melalui pemasaran online yang tadi sudah dijabarkan oleh Pak Dr. Joko. Seperti itu dari kami. Mudah-mudahan pada kesempatan ini teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Rumah Indonesia. Sekian dari Rumah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zahrini dari Rumah Indonesia tadi melengkapi sambutan dari Ibu Hajah Irmawati. Demikian adik-adik remaja masjid dan para pemuda masjid sekalian. Jadi ini kita sudah menyiapkan semua perangkat yang dibutuhkan, insya Allah. Ada Dewa Lapak, dan untuk sampai go internasional ada Rumah Indonesia, dan ini tinggal bagaimana kita bersungguh-sungguh tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Joko, itu saatnya kita action. Jadi harus memulai action dari pertama dari kita dulu yang sekarang ini hadir. Dan insya Allah nanti bisa getok tular kepada yang lainnya. Dan ini juga telah hadir beberapa tokoh yang insya Allah nanti akan dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan serupa gitu untuk membangun jaringan digital planner ini gitu di daerahnya masing-masing. Baik, Bapak Ibu hadirin, ini sekarang 10.48, mungkin kita masih ada waktu sekitar 15 menit sebelum nanti ditutup dengan doa untuk interaktif. Dan sebelumnya mungkin sekedar memberikan tanggapan barangkali dari tamu-tamu kehormatan kita. Kami silahkan, mungkin karena waktunya terbatas, kami mohon efektif 2 sampai 3 menit gitu. Barangkali ada yang mau disampaikan oleh dari Masjid Caringin ya, ada ya, Masjid Caringin, atau yang dari utusan dari Pemalang, tokoh-tokoh dari Pemalang dan Pekalongan, yang dari koordinasi Pak Dwi Bank Indonesia. Kami silakan, barangkali kami berikan kesempatan dulu untuk memberikan tanggapan. Baik. Atau ada ini tokoh dari Majalengka juga ini telah hadir, Pak Ustadz Odong Abdurrahman. Ustadz Odong Abdurrahman, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Jika tidak, kami buka floor nanti untuk interaktif bagi yang hendak menanyakan atau menanyakan lebih detail, baik kepada Dewa Lapak maupun kepada Rumah Indonesia. Itu juga pasti sesi itu juga. Itu yang bakal akan keluar itu. Kami silahkan. Apakah ada yang menanggapi? Menanyakan? Silahkan. Tungguan itu datang bor-bor. Pak Ustadz Odong, disilakan. Enggak, Kang. Kami silakan dari para peserta. Atau dari Dimas Dr. Joko, ada lagi yang di itu? Ada yang disampaikan? Ada Mas Rismal Hardian ya? Rismal, oh boleh. Silakan. Ya, silakan, Kang Mas. Silakan Mas Rismal ya. Oh iya, oke. Ya, ada ini tahan. Disilakan Mas Rismal. Dipencet dulu. Halo, unmute, Kang Mas. Itunya unmute mungkin masih mute okay. Ya. Oh ya udah. Ya. Oke. Silakan Mas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Joko. Saya Risma dari sahabat Masjid Al Furqon yang memiliki UMKM Uber 1 Sub yang memproduksi sabun cuci piring. Ini saya mau nanya ke Pak Joko, ke
ini ya apa? Oh, ini kita ini kan mau nanya kalau misalnya kalau kita mau online gitu, jualan online, apa perlu ada perizinan kayak PKRT dan lainnya itu penting apa tidak? Nah, untuk saat ini kan kita agak sulit untuk membuat perizinan, terutama mungkin kalau kita biaya halal juga kita untuk mendapatkan izin halal juga berat anggarannya, juga untuk PKRT mungkin kita prosesnya seperti apa kita belum mengetahui. Kita sudah launching sekitar 2 bulan yang lalu untuk produksinya. Nah, rencana juga kita dari UMKM Uber Satu Sap ini rencana mau maklon dengan UMKM yang ada di sekitaran masjid kita. Minta saran dan masukannya ke Pak Joko. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silakan langsung. Ya, Kang Mas. Dimas Joko, silakan. Jadi gini, karena ini kan sabun itu kan berhubungan dengan nanti mencuci pakai tangan ya, dan lain-lain itu biasanya nanti memang sebaiknya ada izin, sebaiknya nih ya. Tapi sambil proses saja enggak apa-apa, karena kan izin dari kesehatan ya berarti ya, dari PKRT kesehatan, ya PKRT. Ya, dari Depkes diproses saja gitu. Biasanya enggak begitu mahal sih. Kalau mungkin halal itu enggak begitu. Kalau online enggak begitu diinikan karena itu bukan minuman atau makanan ya. Kalau minuman atau makanan biasanya halal ditanya, atau obat itu biasanya selain Depkes itu juga halal seperti itu. Kalau sabun kelihatannya enggak. Tapi lebih dari itu yang terpenting sebenarnya kalau menurut saya hal yang pertama sambil itu juga diurus adalah NIB-nya, izinnya. Izin secara usahanya, NIB-nya diurus itu pakai ini aja. Pakai SOS itu aja. Ya, itu mulai diurus. Lalu izin sudah ada. NIB-nya ya? Sudah ada jadi. NIB sudah ada, kemudian menurut saya juga yang penting adalah mereknya. Ini merek sangat penting. Saya Dewa Lapak, lalu merek-merek perumahan saya dan sebagainya semua pasti saya masukkan ke Haki ya. Haki. Merek. Karena merek ini luar biasa. Misalkan nanti naudzubillah lah ya, pabriknya bagaimana dan sebagainya, asal mereknya ini ada, kita bisa maklon dengan kualitas yang sama pun bisa. Nah, kalau sudah punya merek sendiri, kita bisa maklon di mana-mana juga gitu. Nah, jadi ini yang penting merek. Yang berikutnya, kalau saya selama ini maklon itu memang ke industri, walaupun itu industri kecil gitu, tapi dia sudah punya izin tadi, sehingga kalau mengizinkan ulang itu lebih gampang, ngeceknya gampang dan lain. Seandainya itu pun belum, enggak apa-apa Mas, diurus saja. Kadang-kadang kita nih ngurus izin nih kadang-kadang takut duluan gitu. Jangan-jangan sulit, jangan-jangan mahal dan lain-lain. Sebenarnya yang penting kita hanya mau repot itu selesai. Nah, kalau mau besar memang harus ada izin. Kalau mau besar ya. Tetapi kalau kemudian kalangan terbatas mungkin enggak izin enggak apa-apa. Kalangan terbatas misalkan jamaah masjid, kalangan. Nah, biasanya nanti di packingnya itu ada tulisan kalangan terbatas biasanya gitu. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau kita bicara mau tadi Bunda Irma yang akan diekspor lalu kemudian mau dikirim ke Kalimantan kemana dan lain-lain, sebaiknya ada izinnya dan mulai diurus walaupun pelan-pelan gitu, mulai diurus biasanya tidak ada masalah. Gitu ya. Saran saya sih silakan diurus. Kalau buka toko online-nya langsung buka saja. Langsung buka logo semua, packing disiapin, nanti kita bisa diskusi mungkin di grup, dikirimkan foto-fotonya, nanti saya bisa memberikan masukan. Sebaiknya foto produknya diginiin, mungkin bisa kami kasih masukan. Atau sebaiknya packingnya seperti ini, gitu nanti bisa memberikan masukan. Gitu. Itu Kang Mas, mungkin ada yang lain. Ya. Boleh nanya lagi Pak? Boleh, silakan. Ya, silakan. Ini nih, kita tuh kan UMKM biasanya itu yang kesulitannya itu adalah packaging. Packaging itu bukan harga murah kan. Tapi UMKM ini penyediaannya paling berbatas kecuali kita mau
mau mungkin dengan omset dengan pemesanan besar baru packaging bisa murah. Nah, ada gak mungkin dari Rumah Indonesia atau dari tadi apa dari dari Pak Toto dari Dewa ininya memfasilitasi UMKM untuk packaging sehingga bisa murah untuk harga packagingnya. Terus keduanya mudah-mudahan harapan besar kami dari remaja masjid bisa ngebantu teman-teman rekan dari Rumah Indonesia dan dari Dewa itu membantu untuk marketing kita. Mungkin itu untuk masalah packagingnya mudah-mudahan. Karena ini kesulitan daripada kita kalah saing dengan industri adalah masalah packaging. Mungkin ada masukan atau saran dari Rumah Indonesia ataupun dari Dewa. Ya. Mungkin itu pertanyaan terakhir saya. Ya, jadi memang gini karena packagingnya itu sedikit sehingga harganya itu mahal ya. Itu memang kami memahami ya. Jadi kadang-kadang kena mahalnya di packagingnya. Tetapi sebenarnya bisa disiasati dengan desain yang bagus sih sebenarnya. Desain yang bagus, lalu main stiker, tempel yang bagus, itu awal-awal bisa, nanti lama-kelamaan bisa kalau sudah PO-nya tinggi, baru nanti bisa pesan yang besar. Jadi kita mungkin kalah di packaging secara kualitas packagingnya. Tetapi coba kita mainkan secara desainnya atau kemudian kata-katanya yang lebih membius lagi gitu. Kita boleh kalah di A tapi kita menang di B. Nah, silakan nanti angkat kelebihannya apa? Misalkan sabun. Mohon maaf saya sebut merek ya, itu sabun cuci ya. Ya, betul sabun cuci. Nah, misalkan sabun cuci dibandingkan misalkan Molto ini. Kalau kita perang packaging mesti kalah. Nah, sebaiknya kita perang apa yang lain? Kita munculkan kelebihan kita gitu. Kita munculkan kelebihan kita dan itu terus-menerus disampaikan terus-menerus sampai akhirnya orang sudah tidak mikir lagi packaging. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ini mohon maaf nih saya kasih gambaran gini. Memang wanita cantik itu baru memandang saja kita tertarik ya. Tetapi dengan tutur kata yang baik, dengan kesopanan, dengan perhatian itu bisa ngalahkan wanita yang cantik. Kira-kira kayak gitu. Nah, nanti wanita cantik tapi judes kan akan kalah ya. Wanita yang enggak begitu cantik tapi perhatian, tapi sopan. Nah, itu. Paham ya maksudnya ya? Nah, kalau dalam ilmu itu engagement-nya, jadi kita mendekati konsumennya itu yang baik. Mendekati konsumennya yang baik. Saya misalkan bermain kosmetik, tapi ambil merek orang lain itu, merek yang sangat terkenal, kalau saya sebutkan namanya pasti langsung tahu semua ya, tapi tidak saya sebutin, itu di mana-mana jualan semua itu. Lalu kemudian saya ngambil pasar tertentu, saya ngambil pasar ke guru-guru. Ke guru-guru saya bikin bayarnya 2 kali. Kalau guru kan mungkin enggak bayar kan kecil ya. Nah, jadi merek kosmetik ini saya masuk ke guru-guru bayarnya 2 kali. Itu omset saya gede. Artinya saya mungkin kalah dengan yang lebih dulu. Kalah dengan yang pemasarannya lebih dulu dan lain-lain. Tapi saya membidik hal yang lain. Paham ya Mas ya? Nah, kekuatan kita yang mana itu yang kita push terus. Itu menurut saya ya. Jadi jangan hanya fokus di wah ini dia cantik gitu. Tapi kenapa enggak fokusnya dirubah? Oke lah kalah cantik, tapi kita menang sopan, kita menang perhatian, kita menang dan macam-macam gitu. Kira-kira seperti itu sih saran saya seperti itu. Ya. Siap, makasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin yang lain. Banget. Disilahkan yang lain, ada pertanyaan atau ada masukan, nggak apa-apa itu. Ada tanggapan. Ya memang secara detail nanti ya Dimas Dr. Joko, ini kita akan melakukan pembinaan secara intens gitu, lebih intens itu melalui grup ya yang sudah dibuat itu. Nanti oleh karenanya nanti kami persilahkan jika belum sempat untuk dapat mengikuti secara penuh materi-materi dalam webinar ini, kami persilahkan untuk join grup
atau menghubungi tadi admin Mbak Nadia yang sudah di-share itu di sini gitu. Saya kira ini waktu sudah pukul 11. Jika memang dirasa cukup, kami silahkan ada closing statement dari mungkin Dewa Lapak dan Rumah Indonesia jika masih ada untuk para peserta, dan nanti kita tutup dengan doa. Kami silakan Dimas, Dr. Joko, masih ada yang bisa disampaikan? Ya, jadi teman-teman saya harapkan silahkan masuk ke grup teman-teman. Jadi nanti di grup itu tanya apapun, silahkan tanya semua. Teman-teman punya produk silahkan nanti juga sharekan di grup itu boleh. Karena memang kita ingin saling membantu gitu ya. Lalu kemudian kalau kesulitan daftar di Dewa Lapak, lalu di Connect dan lain-lain juga silahkan tanya melalui grup tersebut. Nanti akan kita bantu. Baik saya maupun Mbak Nadia atau teman-teman di yang lain nanti juga karyawan tak suruh masuk di grup juga biar nanti kalau misalkan saya pas tidak bisa dijawab yang lain. Kira-kira gitu. Mari kita bersama-sama, kita berjamaah kuatkan ekonomi kita bersama. Kalau ekonomi kita kuat, saya yakin kita tidak mudah terombang-ambing lah gitu, terombang-ambing oleh kebijakan, oleh apa. Kalau kita kuat, insya Allah kita juga kuat. Kira-kira seperti itu. Ya, Mas. Ya. Baik, ya, terima kasih. Ini memang kita harus berjamaah ya ini untuk bisa bangkit ini gitu. Kita harus berjamaah. Selanjutnya dari Rumah Indonesia, apakah masih ada yang disampaikan untuk closing statement? Bunda Irma atau yang lainnya, atau ada Teh Ida atau Mas Fajar, ada yang mau ditambahkan? Jika tidak, mungkin akan kita cukupkan dulu. Alhamdulillah ini sangat efektif webinar ini, sesuai rencana kita itu, dan para peserta yang kami list itu terdiri dari setidaknya 21 daerah di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk kita dapat menebarkan kebaikan dalam membina dan menyiapkan generasi muda, remaja masjid, basisnya remaja masjid gitu, menjadi generasi entrepreneur Muslim yang unggul dan tangguh dan bisa bermanfaat untuk umat, bisa memberikan kemaslahatan, bisa memberikan kemakmuran bagi masyarakat sekitarnya secara umum. Saya kira itu, dan kami haturkan terima kasih atas partisipasi semua pihak, Atapa Center, Dewa Lapak, Rumah Indonesia, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, tamu-tamu kehormatan. Dan untuk menutup, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji. Ini ada silakan. Yang tentang e-sertifikat ya. Nanti e-sertifikat. Oh iya, e-sertifikat. Ya, betul. Ya. E-sertifikat bagi peserta dapat nanti didapatkan berkoordinasi dengan Mbak Nadia atau Mas Ade Saputra, Ustadz Ade Saputra itu yang dari Remaja Masjid At-Taqwa. Ya, baik, cukup ya. Kami silahkan Al-Mukarram Kiai Haji Raden Nurzain, pengawas Badan Wakaf, Yayasan Badan Wakaf Kabupaten Cirebon, untuk dapat memimpin doa. Silakan Pak Yai. Di unmute dulu. Tombol ininya.
ada tombol mute itu ditekan saja. Pak Yai. Baik, ini sepertinya ada kesulitan untuk ini secara teknis dari Pak Kiai Raden Nurzain. Kami silahkan dari untuk dapat memimpin doa dari TBA Dairobi ini dari Masjid Caringin Pandeglang ya. Sudah Kang Mas ini. Beliau. Oh ya, oke. Ya, Pak Kiai Nurzain silakan. Pak Kiai silakan. Dapat memimpin doa Pak Yai. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Iya. Alhamdulillah. Amin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula la quwwata illa billah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya sami. Allahumma antas sami. Isma'na ya Rabbana wa barik lana wa barik fima amilna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, rangkaian acara webinar remaja Masjid Go Digitalpreneur sudah kita lalui dan laksanakan semua dengan sesuai target waktu kita, alhamdulillah. Dan kita berharap ada kemaslahatan, nanti ada tindak lanjut yang baik dan bisa direalisasikan untuk pembangunan generasi muda kita, terutama remaja masjid. Kami mengaturkan terima kasih atas partisipasi dan bantuan semua pihak sehingga terselenggaranya acara ini. Dan kami mengucapkan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Foto dulu Kang Mas. Foto dulu bersama. Foto, ya. Foto. Mohon dibuka. Kami silakan untuk membuka kamera semua. Ya. Lalu kita tangannya C ya. Kompeten. Kompeten. C, kompeten. Cirebon kompeten. Cirebon kompeten. Ya. 1, 2, 3. Sebentar, satu lagi karena di laptop ada 2 halaman ini. Sebentar. Halaman satunya. Ya, sekali lagi ya. 1, 2. Ya. Sudah, Kang Mas. Sip, alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih. Kami izin pamit untuk live Zoom. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain dengan lebih berkembang. Ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.
Kami tutup ya meetingnya ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama, Pak.